Malam, kami akan mempresentasikan PSAK2, yaitu laporan arus kas. Dengan saya Zahra Ramayadi, dengan NIM 2021-781. Selanjutnya ada Siti Humairah dengan NIM 2021-799. Selanjutnya ada Irena Novia dengan NIM 2021-70-102. Laporan arus kas. Laporan cash flow atau laporan arus kas merupakan jenis laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Laporan arus kas menggambarkan perubahan historis dalam kas dan setara kas yang diklasifikasikan atas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode. Next slide. Selanjutnya ada manfaat dari laporan arus kas. Yang pertama, menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan atau future cash flow dari berbagai entitas. Selanjutnya, ada memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan atau likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Selanjutnya, kas dan setara kas. Setara cash atau cash equivalent adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Sedangkan kas adalah saldo kas atau cash on hand dan rekening giro atau demand deposit. Penyajian laporan arus kas. Aktivitas operasi. Pertama, penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa. Kemudian penerimaan dari royalti, fees, komisi, dan pendapatan lain. Lalu ada pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa. Lalu ada pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan. Lalu ada penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat polis lainnya. Next slide. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama ada metode langsung. Metode langsung adalah metode yang dilakukan berdasarkan buku kas atau bank. Dalam metode ini, aliran kas dari kegiatan operasional akan dibagi menjadi kas masuk dan kas keluar. Kemudian, laporan dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Selanjutnya, ada metode tidak langsung. Metode tidak langsung adalah metode yang tersusun dari 3 elemen, yaitu elemen kas dari kegiatan usaha, investasi, dan kegiatan pembiayaan. Metode ini turut memerlukan 2 sumber data, yaitu laporan laba rugi dan periode yang berlangsung, serta neraca periode dari periode berlangsung dan periode selanjutnya. Next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada aktivitas investasi. Di sini ada contoh arus kas yang berasal dari aktivasi investasi. Yang pertama itu pembayaran kas untuk memperoleh aset total, aset tak terwujud, dan aset jangka panjang. Kemudian penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Kemudian pembayaran kas untuk memperoleh instrumen utang ataupun instrumen ekuitas entitas lainnya. Kemudian ada penerimaan kas dari penjualan instrumen utang dan instrumen ekuitas lainnya, serta adanya kepentingan dalam ventura bersama. Dalam hal ini pembayarannya termasuk ke dalam dengan biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetapnya itu dibangun dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga itu ada aktivitas pendanaan.
Contoh dari aktivitas pendanaannya yaitu yang pertama, penerimaan kas dari emisi saham ataupun instrumen modal lainnya. Yang kedua, adanya pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik ataupun menebus saham entitas. Kemudian ada penerima kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel ataupun hipotek yang pinjamannya dalam jangka waktu pendek ataupun jangka waktu yang panjang. Kemudian di sini ada pelunasan pinjaman. Dan yang terakhir yaitu pembayaran kas oleh penyewa untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan. Kemudian di sini ada pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Yang pertama itu penerima dan pembayaran kas untuk kepentingan pelanggan jika arus kas tersebut lebih mencerminkan adanya aktivitas pelanggan daripada aktivitas entitas. Kemudian penerimaan dan pembayaran kas untuk pos-pos dengan perputaran yang cepat ataupun jumlah yang besar dengan jangka waktu yang singkat. Kemudian ada arus kas yang timbul dari aktivitas lembaga keuangan. Nah, dalam arus kas yang timbul dari aktivitas lembaga keuangan itu meliputi adanya penerimaan dan pembayaran kas sehubung dengan penerimaan dan pembayaran kembali atas deposito berjangka ataupun yang sudah jatuh tempo. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang arus kas dalam arus kas dari transaksi mata uang asing ini dengan mengalihkan jumlah mata uang asing tersebut dengan nilai tukar pada tanggal transaksi. Dan arus kas entitas ini anak di luar negeri dijabarkan berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi arus kas, konsisten dengan PSAK 10. Bunga dan dividen. Yang pertama dari bunga, bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan alternatif. Yang kedua, dari bunga ini pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi yang alternatif. Nah, di dividen, yang pertama dividen itu yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi yang alternatif. Kedua, pendapatan dividen itu dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi yang alternatif juga. Next, pajak penghasilan. Arus kas yang timbul dari pajak penghasilan akan diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali dapat diidentifikasikan secara spesifik sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Yang pertama, ada arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah. Yang kedua, diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Yang terakhir, jika diklasifikasikan secara terpisah, jumlah keseluruhan pajak ini akan dibayarkan dan diungkapkan. Next slide. Selanjutnya ada investasi dalam asosiasi anak bisnis lain. Arus kas yang berasal dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak dan bisnis lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Pengungkapan atas perolehan dan kehilangan pengendalian entitas anak dan bisnis itu ada 4. Yang pertama, adanya jumlah imbalan. Yang kedua, porsi imbalan yang merupakan kas atau setara kas. Yang ketiga, jumlah kas dan setara kas pada entitas anak di mana pengendalian akan hilang. Yang keempat, jumlah aset dan liabilitas selain kas atau setara kas di mana pengendalian itu juga akan hilang.
Next slide. Nah, di sini ada pengungkapan atau ketentuan lain. Entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha beserta pendapat manajemen. Dan entitas ini akan mengungkapkan juga jumlah saldo kas yang setara kas yang signifikan yang tidak digunakan oleh kelompok usaha atau restriksi beserta pendapat dari manajemen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.